warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Utami Putri, mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi, Prodi D4 Alih Jenjang kelas B. Saya akan mempraktekkan asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal dengan retensio plasenta dan atonia uteri. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan tindakan manual plasenta, pertama-tama kita pastikan infus telah terpasang, infus RL, kemudian kita berikan sedativa valium 10 mg per IV. Kemudian setelah itu kita pastikan kandung kemih terisi penuh atau telah kosong. Jika kandung kemih penuh, kemudian kita lakukan pengosongan kandung kemih dengan menggunakan kateterisasi. Kita ambil kateter, kita lakukan pemasangan kateter. Ibu, tarik napasnya ibu ya. Kemudian setelah itu kita tampung urin. Setelah kandung kemih kosong, kita lepaskan kateter, kita buang urin ke dalam tempatnya. Kemudian kita rendam kateter ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu kita lakukan penjepitan tali pusat 5-6 cm dari vulva. Kemudian setelah itu kita regangkan tali pusat sejajar dengan vulva ibu. Kemudian tangan kanan kita menelusuri tali pusat secara perlahan sampai ke serviks. Kemudian kita memanggil asisten untuk membantu meregangkan tali pusat. Asisten, tolong bantu saya. Kemudian tangan kiri kita berpindah memegang fundus uteri. Kemudian tangan kanan menelusuri tali pusat sampai ke kafum uteri. Setelah tangan kita berada pada kafum uteri, kita menentukan tempat implementasi plasenta dan tentukan tepi plasenta. Setelah kita menemukan tepi plasenta, kita sisipkan tangan kita di antara plasenta dan dinding uterus. Setelah kita menemukan tepi plasenta, kita sisipkan tangan di antara plasenta dan dinding uterus. Kemudian kita gerakkan tangan kita ke kiri dan ke kanan. Gerakkan tangan kita ke kiri dan ke kanan sampai seluruh plasenta terlepas. Kemudian minta asisten untuk meregangkan tali pusat, sementara tangan kita di dalam memeriksa pada dinding uterus apakah masih ada sisa plasenta yang menempel. Jika sudah tidak ada lagi sisa plasenta yang menempel, kemudian kita mengeluarkan plasenta. Kita lihat bila pembukaan serviks tidak memungkinkan plasenta untuk dilahirkan, maka pindahkan tangan kita memegang pangkal tali pusat. Kemudian tangan kanan memegang pangkal tali pusat. Setelah itu kita keluarkan plasenta secara perlahan sampai plasenta tampak di vulva. Kemudian tangan kiri berpindah memegang plasenta pada bagian bawah. Tangan kanan memutar plasenta secara perlahan searah jarum jam hingga plasenta lahir seluruhnya. Letakkan plasenta pada tempatnya. Kemudian kita nilai kelengkapan plasenta. Plasenta telah lengkap, telah lengkap. Kemudian setelah itu kita nilai keadaan fundus uteri. Kita lihat apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak. Kita lakukan masase selama 5 menit. Jika telah dilakukan masase selama 5 menit, uterus tidak berkontraksi dan perdarahan terlihat aktif, maka telah terjadi atonia uteri. Maka kita lakukan tindakan kompresi bimanual internal. Sebelum kita melakukan kompresi bimanual internal, pertama-tama kita pastikan kandung kemih ibu telah terisi atau kosong. Ternyata kandung kemih ibu terisi penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Kita ambil kateter, kita pasang kateter. Ibu tarik nafas ya bu. Setelah itu kita kosongkan kandung kemih. Kemudian kita keluarkan kateter. Ibu tarik nafasnya bu. Kemudian setelah itu kita buang urin ke dalam tempatnya dan rendam kateter ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
Kemudian kita melengkapi pemakaian sarung tangan DTT. Kemudian kita pastikan cairan infus berjalan dengan lancar dan uterotonika telah diberikan. Kemudian posisi penolong berdiri di depan vulva. Kemudian tangan kanan kita berikan cairan antiseptik. Setelah itu tangan kiri membuka vulva ibu. Ibu tarik nafas ya Bu. Tangan kanan kita masukkan secara obstetrik. Kemudian seluruh tangan masuk, kemudian kita mengepalkan sampai seluruh tangan sampai masuk ke serviks. Kemudian setelah di serviks, kepalkan tangan, lakukan penekanan pada fornix anterior. Setelah itu tangan kiri berpindah ke bagian belakang korpus uteri. Kemudian kita seolah-olah mendekatkan kedua tangan seperti bersatu. Kemudian tindakan ini kita lakukan selama 5 menit sambil kita menilai perdarahan dan kontraksi yang terjadi. Jika kontraksi baik, maka kita tambahkan selama 2 menit. Namun seandainya bila kontraksi masih tidak baik dan perdarahan masih berlangsung, maka kita lakukan kompresi bimanual eksternal. Pertama-tama kita keluarkan tangan kita terlebih dahulu secara obstetrik. Ibu tarik nafasnya Bu. Setelah itu kita cuci tangan di larutan klorin, membuka sarung tangan secara terbalik. Setelah kita mencuci tangan di dalam larutan klorin, kita membuka sarung tangan secara terbalik. Kemudian kita mencuci tangan di air mengalir, kita keringkan dan kita memakai sarung tangan yang baru. Kemudian sebelum kita lakukan tindakan kompresi bimanual eksternal, pertama-tama penolong berada di sebelah kanan ibu. Kemudian kita melakukan penekanan pada dinding bawah uterus untuk menaikkan fundus uteri. Setelah itu tangan kiri berpindah ke belakang fundus. Kita lakukan penekanan seolah-olah menyatukan kedua tangan. Kita lakukan tindakan ini selama 5 menit sambil kita nilai keadaan kontraksi uterus dan perdarahan yang terjadi. Ternyata setelah kita lihat uterus berkontraksi dengan baik dan perdarahan berkurang atau berhenti, maka kita pertahankan tindakan ini selama 2 menit lagi. Kemudian setelah kita tambahkan 2 menit, kita panggil keluarga untuk melakukan masase fundus uteri. Sambil setelah itu kita membereskan alat dan merendamnya ke dalam larutan klorin. Membuka sarung tangan secara terbalik dan mencuci tangan di air mengalir. Setelah kita mencuci tangan, kita memberitahukan ibu hasil tindakan yang telah kita lakukan. Ibu, dari tindakan yang setelah saya lakukan, alhamdulillah perdarahannya sudah berkurang, sudah tidak terjadi lagi perdarahan, dan uterus ibu sudah berkontraksi dengan baik ya Bu. Kemudian saya mau tensi ibu dulu ya Bu. Saya mau tensi, saya mau ukur suhu, nadi dan lain-lainnya. Kita melakukan vital sign, kemudian setelah kita lihat nilai vital sign ibu bagus, ibu tensinya lah normal, semuanya normal yo, alhamdulillah. Kemudian setelah kita melakukan vital sign, kita lakukan pendokumentasian. Demikianlah video ini saya buat. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.